Gitu enaknya pakai 2 tak. Kalau di Tabanan biasanya banyak banget tuh 2 tak yang berkeliaran darat. Ini yang saya suka tuh, kenapa touring enaknya sendirian. Dilihat adalah gimana kita mendapatkan sensasinya. Gimana? Swastiastu semeton, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun kalian semua berada selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini hobi touring biasa jalan-jalan. Karena lama juga udah nggak keluar, manesin motor juga biar olinya nggak beku. Jadi perjalanan kita hari ini akan keliling-keliling dari Buleleng, kemudian ke Tabanan, setelah itu ke Bangli, setelah itu pulang balik lagi ke Karangasem. Nah, tadi sudah selesai dari bengkel karena motor tuh armnya, murnya tuh rusak, jadi mesti kita ganti. Berangkat sekitar jam 9. Tadi masih ada berhenti beberapa saat, jadi kemungkinan sih udah jam 9 lebih. Jadi perjalanan kita cukup panjang. Mohon doa semoga selamat sampai tujuan. Dan hari ini pun lalu lintas cukup ramai, banyak orang yang sembahyang. Tiba-tiba nggak nyalain sen, udah ngambil arus aja. Sabar, nggak usah ugal-ugalan. Geber-geber tuh biasa, coba nggak usah ugal-ugalan aja. Ya, harap maklum, kayak gitulah SDM kita. Tiba-tiba ngambil jalur, nyerobot, main-main nyerobot aja. Jadi kita mesti ekstra waspada, nggak usah marah-marah, kalem aja. Kita nggak tahu juga psikologis mereka kayak gimana, mental mereka kayak gimana. Mungkin aja mereka sedang ada masalah, tuh banyak pikiran. Jadi harap maklum. Oke, segitu dulu. Sekarang saya mau lanjut perjalanan dan isi bensin juga, karena bensin masih setengah untuk jaga-jaga. Kalau bensin udah full, hati tenang, kemanapun siap gas. Dan karena oli juga udah full, jadi kemanapun siap. Ada teman 2 tak juga ya boleh. Jadi sama pecinta 2 tak, kenal nggak kenal, pokoknya tetap kita bisa saling menyapa. Oke, sekarang saya melanjutkan perjalanan lagi. Setelah tadi melewati perjalanan yang cukup padat, sekarang menuju daerah Kubu, daerah lewat Culik, Ahmad yang kayak gitu. Tapi kita nggak akan ke sana karena tujuan kita keliling-keliling ke Buleleng. Itu pertama tujuan kita. Yang jelas kita di Puncak Batu sembahyang dulu sebentar, juga istirahat. Sekarang masuk daerah Kubu. Suasana cukup sepi. Tadi ada beberapa kemacetan karena ada upacara juga. Karena upacara pernikahan biasanya di Bali itu kayak gitu. Biasanya besok lagi sekali. Karena di Bali itu mengenal istilah dewasa ayu atau hari baik. Jadi kalau udah hari baik, ya siap-siap di jalan banyak undangan pernikahan, banyak makan jalan. Untuk mobil-mobilnya diparkir. Tapi kita mesti saling menghargai, karena intinya kita ini jalan milik bersama. Perjalanan tadi sempat terhenti karena berhenti bentar, habis beli minum, beli jajan juga untuk persiapan di jalan. Suhu udara lumayan hangat, angin cukup kencang.
jadi mesti pelan-pelan aja di perjalanan, karena perjalanan kita masih jauh. Intinya menikmati perjalanan, gak usah buru-buru. Ini yang saya suka tuh, kenapa touring enaknya sendirian. Tapi nggak selalu sih sukanya sendirian. Ada beberapa momen tuh kayak saya pengen sendirian seperti hari ini. Enaknya tuh kita bisa ngatur kapan berangkat, kapan berhenti. Jadi nggak usah buru-buru. Kita bisa menikmati momen, menikmati perjalanan semuanya. Nyari tempat ngopi dan nyari tempat istirahat tentunya. Semoga cuaca tetap seperti ini, cerah sampai nanti pulang. Karena dulu juga sempat saya mutar-mutar seperti ini, dan cuaca awalnya cerah, akhirnya hujan. Hampir 50 kilo kehujanan dari daerah Bedugul sampai Kintamani, sampai di rumah. Jadi lumayan melelahkan karena hujan. Jadi semoga tetap cerah seperti ini nanti sampai sore. Oke, nanti kita lanjut perjalanan lagi. Sekarang saya mau fokus berkendara. Suaranya bikin candu, terutama pas dikeber di RPM atas. Sekarang sudah masuk daerah Buleleng. Kemungkinan udah dari tadi ngebut-ngebut, lumayan capek. Kita nyari tempat istirahat di Puncak Batu, sekaligus nanti saya akan sembahyang. Karena dalam perjalanan itu masih cukup panjang. Jangan memaksakan kalau memang tubuh tuh nggak kuat. Intinya walaupun lambat, asal kita tetap selamat. Karena tujuannya kita itu untuk menikmati perjalanan. Jadi saran saya bagi kalian yang walaupun merasa badannya sehat, merasa loh, karena itu tidak ada tolak ukur yang pasti badan sehat. Jadi diusahakan kita istirahat setiap 1,5 jam perjalanan, dan itu disesuaikan juga dengan cuaca sekitar. Jadi kalau makin panas cuacanya, suhu udaranya makin panas, lebih sering istirahat agar bisa minum, agar konsentrasi kembali. Yang bahaya sebenarnya itu istilahnya microslip, atau tertidur sejenak dalam hitungan milidetik. Kita udah nggak sadar kalau kita udah sempat tertidur. Nah, coba bayangkan kalau dalam kecepatan tinggi kita seperti itu, berapa kilometer per jam, anggaplah 60 km per jam, 0,3 detik aja itu udah berapa meter gitu loh. Belum lagi respon kita terhadap suatu objek di depan yang kadang makin melambat. Jadi saran saya untuk kita semua, keselamatan kita bersama, hati-hati di jalan, tetap hormati pengguna jalan yang lain. Cukup rame. Sekarang saya mau sembahyang dulu sekaligus nyari makan. Jadi nyari tempat parkir yang lumayan teduh. Kita parkir kendaraan dulu. Oke, setelah selesai sembahyang, kita lanjut kembali perjalanan. Situasi pura sangat ramai. Tadi sempat istirahat beberapa waktu, jadi sambil juga mendinginkan mesin motor, tempat istirahat, minum, ngopi. Kita lanjutkan perjalanan menuju shortcut kita melanjutkan perjalanan kembali di shortcut atau menuju shortcut di Bedugul yang ada jembatannya itu. Setelah itu kita akan istirahat kembali di Danau
Bedugul di Danau Beratannya itu. Intinya kita tidak ada tempat atau objek wisata khusus, ya menikmati perjalanan. Ini menceritakan tentang jalan dan perjalanan. Jadi bagi yang suka di jalan keliling-keliling, tahulah gimana rasanya, gimana enaknya, nikmatnya. Kalau ada yang bertanya mungkin kok seneng banget gitu di jalan. Saya pun sebenarnya menceritakan atau menjelaskan itu agak susah. Jadi yang paham tuh hanya yang suka di jalanan aja ya, yang kayak saya nih, keliling-keliling kemana nggak jelas. Orang ngomong ngapain sih jauh-jauh capek-capek kayak gitu. Ya saya cuma bilang dalam hati, kamu nggak tahu apa yang saya rasakan di jalan, gimana nikmatnya, itu aja. Sama seperti orang mancing atau hobi yang lainnya kan. Kalau dipikir-pikir secara waktu, secara uang tuh lama, ngabisin banyak uang kayak gitu. Tapi satu hal yang jarang diketahui atau jarang dilihat adalah gimana kita mendapatkan sensasinya, gimana kita menikmati perjalanannya, bercerita tentang jalanan dan perjalanan ini. Jadi ini juga perjalanan saya yang kedua melewati rute yang sama, yang dulu juga sudah pernah saya ke rute shortcutnya ini, tapi sekarang pengen lagi sekalian juga manasin motor, olinya biar nggak lama tuh jadi beku lama-lama. Ini sekitar daerah Buleleng, dekat-dekat dengan pantai atau jalur pantai. Bagi yang pernah lewat sini pasti tahu kalau jalannya yang dekat pantai itu ini di mana. Saya nggak akan banyak ngomong, jadi silakan nikmati perjalanannya, karena ada sebagian dari kita tuh sukanya selama perjalanan tuh diem. Ada juga suka ngomong atau bicara sama boncengannya, dan ada juga yang suka rame-rame, ada yang suka sendiri-sendiri. Jadi nggak usah saling menghujat, setiap orang memiliki kesenangannya sendiri-sendiri. Oke, nggak usah banyak omong lagi, silakan lihat aja gimana perjalanan saya ini. Ini ada teman riding satu, nggak janjian, tapi karena ketemu di jalan juga teman satu grup Dua Tak Tubelegu, jadi ada teman riding bareng. Sekarang kita nggak akan sendirian lagi, kita akan merubah rute sedikit. Rencananya ke Tukar Titapnya itu kita nyoba rute baru yang waktu ini sudah pernah kita lewat, yaitu sekitar shortcutnya itu. Sekarang kita berubah cari jalur yang lain. Sekarang sudah masuk daerah Singaraja, dekat-dekat kota. Situasi lalu lintas cukup padat. Ini nggak bisa nyalip karena di depan tadi ada motor RE King ketemu di jalan. Kita tetap menyapa dengan cara blayer. Mungkin yang nggak paham nggak akan tersinggung, tapi yang paham tuh dia bakalan balas blayer lagi, karena itu salah satu bentuk salam kita sama Dua Tak. Kalau di Tabanan biasanya banyak banget tuh Dua Tak yang berkeliaran daerah-daerah masuk Tabanan, karena event-event yang paling pecah tuh biasanya di daerah Tabanan. Untuk kabupaten yang lain belum ada semeriah di Tabanan.
Karena diibaratkan kata tuh dua tak di Tabanan mirip surganya di sana. Dua tak apapun kemungkinan besar tuh ada. Jadi kaget banget, tiba-tiba ranting jatuh pas di depan saya. Saya nggak berani menghindar karena takutnya tuh di belakang tiba-tiba ada yang ngebut terus ditabrak. Karena terlihat juga rantingnya nggak terlalu besar, jadi ya lewat aja daripada menghindar yang di belakang nggak tahu ntar ketabrak dari belakang itu lebih bahaya. Karena sering kita menghindari lubang di depan, nggak mikir yang di belakang kayak gimana. Artinya biar sama-sama selamat, nggak cuma yang kita aja selamat, yang di belakang juga perlu kita pikirkan. Jadi lebih baik ngerem daripada menghindar kayak tiba-tiba ke kanan kayak gitu. Barusan selesai isi bensin lagi. Emang masih banyak, tapi biar nyaman dan aman di jalan, tenang juga. Jadi saya lebih baik isi bensin aja untuk menghindari kekhawatiran nanti nggak ada dagang bensin atau gimana. Jadi setelah selesai beli bensin, siap lanjut gas lagi sama teman kita yang bawa Ninja. Ini estimasi sekitar jam setengah 2 siang. Karena tadi sempat berhenti sekitar jam 1-an, makan 30 menit. Estimasi sekitar jam setengah 2 siang. Yang penting walaupun sampai malam nggak apa-apa. Karena memang tujuan kita untuk menikmati jalan dan perjalanan. Jadi mau sampai jam berapapun nggak khawatir lagi. Intinya kita tetap selamat sampai rumah masing-masing. Sekarang sudah masuk wilayah Temukus. Perjalanan kita masih panjang. Jalanannya juga sepi, jadi enak, nggak terlalu padat. Jadi beberapa masih di wilayah sebelumnya agak padat, sekarang udah nggak terlalu. Jadi kita bisa riding santai lagi. Walaupun situasinya seperti ini, kita masih tetap waspada dengan pengendara lainnya, karena kadang di jalan kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Kadang nggak sama persepsinya, udah ngesen tapi tetap juga nggak dikasih nyalip atau malah sebaliknya. Ya itu namanya di jalan, harus saling memahami. Apalagi kita masing-masing ini punya emosi yang kadang nggak stabil. Namanya juga manusia, kadang berubah. Itu juga dengan di jalan. Jadi jangan samakan apa yang kita pahami dengan orang lain. Intinya selalu tanamkan konsep bahwa dia tidak tahu kita di belakangnya. Jadi dengan menanamkan konsep tersebut, kita lebih peduli dengan pengendara atau orang-orang di sekitar. Jadi saling aware, lebih keselamatan masing-masing. Selamat sampai di rumah, keluarga menunggu di rumah, kita bisa menikmati kesenangan nanti di rumah lagi. Itu kata-kata nggak terlalu bijak tapi bisa direnungkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Udah seperti tokoh agama yang ceramah. Sekarang sudah di perjalanan menuju jalur Tabanan Pupuan. Masih setengah perjalanan lagi untuk menuju rumah. Tapi bukan mengeluh, cuma memberitahu aja ke kalian, perjalanan kita masih seru karena mencoba jalur-jalur baru yang belum pernah saya lewati.
Jadi akan jadi sesuatu yang sangat menarik. Situasi lalu lintas lumayan sepi, sejuk juga. Kanan kiri jalan masih teduh, jadi enak untuk dilewati. Nggak terlalu rame oleh kendaraan-kendaraan besar semacam truk-truk angkut pasir itu. Ya. Jalurnya sangat memanjakan mata, pemandangannya juga bagus. Pemandangannya luar biasa, seolah-olah kita menuju ke bukitnya. Cuaca mulai mendung, semoga tidak ada hujan, karena kalau hujan sedikit ribet, nggak bisa record. Walaupun kameranya sudah tahan air, tapi karena pakai mod nggak berani juga. Nah, jadi nyari aman aja, karena kameranya tuh lumayan harganya, kalau basah jadi pengen nangis. Jadi berharap kita hari ini tidak ada hujan, sesuai doa kita di awal. Ada teman tadi satu pakai RE King, nggak tahu dari mana. Pokoknya kalau udah pakai 2 tak semua jadi temen. Nggak mikir kenal atau nggak kenal, siapa itu siapa, pokoknya 2 tak adalah temen. Bisa mundur.
Ya mau RX macam ugal-ugalan dia. Ugal-ugalan gasnya aja maksudnya. Wah. Gak kuat nanjak. Gara-gara gearnya diturunin 2 mata jadi nggak kuat nanjak dia. Padahal jalurnya enak, coba tanjakannya yang bikin ngeri. Gitu enaknya pakai 2 tak. Kalau ketemu sama 2 tak ada salam player namanya. Nggak kuat nanjak. Nggak tahu jalur juga, mesti hati-hati.
Nah sekarang posisi sudah di Tukad Bangkung di daerah Badung, masuk daerah Pelage. Cuaca dari tadi mendung, dipikir hujan, ternyata nggak jadi hujan. Bersyukur nggak jadi hujan sih. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke daerah Kintamani, masuk ke Kintamani. Setelah Kintamani masuk daerah Rendang, Selat, terus pulang. Jadi perjalanan masih dikit lagi. Jadi selamat, gak ada kendala apapun. Walaupun ada tadi di jalan insiden-insiden kecil, normal, itu masih bisa ditolerir di jalan. Namanya juga di jalan, kita nggak ada yang tahu kayak gimana. Tukad Bangkung salah satu jembatan yang tertinggi. Tingginya lumayan, nggak berani berhenti di sana karena memang tidak berani berhenti di sana ya, karena memang nggak berani gitu loh. Karena di sana ada blind spot, takutnya yang ngebut kebablasan. Jadi kita cukup lihat dari sini saja.